Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Mewangi, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dinantikan kehadirannya bagi umat Islam, tidak terkecuali bagi para generasi muda Islam yang sering disapa dengan Gen Z atau generasi Z Islami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, sungguh tepat kiranya jika kita mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang positif supaya kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Hari ini senang sekali saya Rizka Munfita ditayangkan dari Studio Mikes Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi. Sudah bersama saya hari ini Bapak Dr. Muhammad Amak Burhanuddin. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bersama Bapak DRS Imam Syafi'i. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi yang akan sharing dengan kita tentang Ramadannya Gen Z, generasi Z Islami ala Kemenak Banyuwangi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rizka. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Lancar puasanya? Jadi kita hari ini ngobrol tentang Ramadannya para generasi Z Islami Bapak. Betul. Jadi karena perkembangan teknologi tentunya ada pergeseran Ramadan. Jadi culture Ramadan yang dulu seperti zamannya saya itu masih tradisional. Nah sekarang mungkin agak berbeda bagi para sobat Mewangi. Nah ini bagaimana menurut Bapak, mungkin bercerita dulu Ramadannya seperti apa dibandingkan dengan sekarang? Baik, terima kasih Mbak Rizka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah, wa ba'du. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyapa Sobat Mewangi, di mana hari ini senang sekali bisa podcast ya bersama Pak Rizka, bersama Pak Kepala. Kita akan bicara tentang Ramadan generasi Z Islami ya. Tapi sebelumnya perlu cerita dulu ya, karena saya ini generasi sebelumnya ya, jadi generasi agak jadul lah. Jadi kalau dibandingkan dengan Ramadan saat ini, dulu itu sangat-sangat berbeda ya, dimana waktu itu nggak ada nih yang namanya handphone ini tidak ada. Jadi kegiatan kita ya pada saat taraweh ya, kita rame-rame ke masjid, kemudian ke musola. Terus kemudian kalau sudah selesai itu yang kita lakukan apa? Ya bisa jadi pada saat kita masih remaja, masih anak-anak itu ya di satu sisi kalau tadarus tetap, tapi di sisi lain ada yang mainan percon, nah itu ya dulu itu ya, termasuk juga ada juga ini biasanya kita itu kalau di kampung saya itu ada orang yang jualan di malam hari pada saat bulan Ramadan. Jadi kita itu sambil urunan ya biasanya. Ayo tuku apa? Kadang beli apa? Kerupuk pecel itu kalau saya di Kediri ya. Terus kemudian makan bareng-bareng sama teman-teman. Terus kemudian kalau nggak gitu biasanya kita juga sempatkan untuk ini main. Bisa jadi ada kalau pas apa ya sama-sama teman-teman itu ngumpul kita. Kebetulan masjidnya itu agak lapak tempatnya, jadi bisa jadi kita sambil main, bisa jadi kadang juga kalau pengen peta umpet gitu ya. Bahkan ada juga yang senang catur waktu itu, jadi diisi dengan catur kaki itu. Nah itu pada saat itu biasanya kita lakukan sampai nanti sekitar jam 10 malam. Kalau sudah 10 malam kita pulang kita ke rumah masing-masing. Siang hari pun juga begitu, beda dengan anak sekarang ya. Kalau dulu kan kita juga masuk sekolah, tetapi yang kita lakukan di sekolah kan juga katakanlah belum berbasis IT. Jadi kita juga menyesuaikan kondisi pada saat itu, di mana apa kegemaran kita itu yang kita lakukan.
Termasuk juga kalau siang hari saya rasa juga sama ya, kita istirahat biasanya seperti itu. Terus kemudian biasanya kalau dulu ya, karena kita ini di desa, itu bahasanya kalau siang itu koyok pengen sembarang pengen. Bahkan kalau di desa itu kan tahu tebu ya. Nggih. Tebu itu kita bersihkan, kemudian kemudian kita potong, kita ada di tempat itu kita taruh di satu tempat. Nanti kalau pas di situ ada jambu, kita naik Pak jambu, nanti ambil juga. Terus kemudian disiapkan, disimpan kayak nanti semua pada waktu sore itu akan kita makan. Mengumpulkan makanan. Mengumpulkan makan pada saat itu. Terus kemudian pada saat saya kecil ya memang kalau sore hari kita ada pengajian di masjid. Yang di situ ada identik dengan takjil. Takjilnya biasanya bahasanya kolak ya, kolak. Tahu kolak ya? Nggih. Kolak itu biasanya. Dari situ, jadi masa-masa itu memang katakanlah bagi saya ya sangat-sangat nyaman, sangat-sangat indah sekali. Dimana pada saat itu memang bapak ibu saya itu agak ketat juga ya. Jadi yang namanya puasa itu betul-betul istilahnya harus puasa. Kadang kan juga ada ya anak-anak itu yang rada sedengan itu, terus kemudian pada saat ketemu temannya bisa jadi melakukan apa atau mungkin beli makan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah lah masa-masa itu menjadi sebuah cerita yang pada akhirnya pada waktu itu ya alhamdulillah puasanya jangkep. Kalau jangkep itu ya utuh lah, tidak sampai istilahnya mokel bahasanya kan gitu. Tapi itu ya kalau pada waktu dulu lah ini. Mungkin kalau Pak Kepala ceritanya bisa jadi berbeda waktu dulu seperti apa. Mungkin gantian enggak apa-apa kita saling mengisi ya. Mungkin ini Pak, mungkin kalau zamannya saya kan ada itu kan habis sahur itu berkumpul sama teman terus jalan-jalan. Oh ya. Itu. Ya, betul. Biasanya waktu itu juga begitu, habis sahur kan di rumah masing-masing. Tapi sudah semayan janjian ya. Nanti jalan-jalan keliling desa ya. Atau mungkin ke satu tempat yang memang itu waktu itu menjadi tempat spesial. Belum seperti sekarang ya. Pada waktu itu ya mungkin kita bisa jadi ke Tanah Lapang. Terus kemudian meskipun itu libur kita ke sekolah yang terdekat. Biasanya sambil nanti main ini main itu dan lain sebagainya. Cuman pada saat masuk ya kita pulang siap-siap terus nanti persiapan untuk ke sekolah. Tapi yang bahaya yaitu mercon itu ya. Kalau sekarang mungkin anak sudah tidak seperti dulu ya. Dulu merconnya itu mercon bumbung itu. Ya, jadi pakai yang dari karbit itu. Saya pernah istilah punya kenangan yang untung saja gitu enggak meletus. Bahasanya saya intip gitu. Saya intip. Terus kemudian masuk itu ini saya habis ini. Gara-gara itu. Ya Allah, untung kok enggak meletus. Pada saat itu biasanya kan diberi pelompong gitu loh. Kan kelihatan anunya ini, api emawan ini. Itu bangga kalau tapi itu. Nggak ada suaranya keras gitu kan muar gitu ya. Pada saat kita nyumet itu ya. Itu sawanannya. Tapi ya itu habis itu mesti dimarahi sama orang-orang sekitar, apalagi sama dilaporkan ke rumah, marahi lagi sama ibu. Wah, ama dolanan mercon seperti itu dulu. Tapi asik lah waktu itu ya. Itu. Kalau Bapak Imam mungkin masa kecilnya seperti apa Pak Ramadan masa kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indikator yang kami hormati dan tak lupa Mbak Rizka, sahabat Mawani, sahabat Mikes. Lewani yang kami hormati, langsung saja. Kalau masa kecil saja mungkin beda dengan kepala kantor. Dari kecil itu biasanya kalau waktu puasa itu waktu itu kan libur. Ya, ketika libur itu digunakan untuk tidur di masjid. Begitu agak besar sedikit beda lagi saya. Kenapa? Saya disarankan harus pergi ke suatu pesantren. Di pesantren itu pernah mungkin 2 kali, kelas 2 aliyah dan kelas 1 aliyah waktu itu saya. Di satu tempat itu saya bisa menamatkan ada 10 buku atau 10 kitab. Itu 2 kali saya tempuh di satu pesantren Darussalam Bagung. Terus di Nyalen Genteng juga saya nempuh kayak gitu. Lah dengan kesimpulan waktu itu ternyata Ramadan ini benar-benar jadi kawah condor bagi kita semua.
Jadi amat sangat waktu di bulan Ramadan ini waktu yang efektif, efisien, dan padat untuk transformasi keilmuan. Bahkan saya pernah itu 24 jam di suatu pesantren ada yang kaji kitab 24 jam. Jam malam juga ada. Ya. Buat ngantuk. Istirahat waktu sahur saja dan buka. Sesudah itu Luar biasa. jadi tidurnya itu tidak tidur tapi tertidur. Tertidur Tidak ini. sengaja tidur. Iya, iya. Nggih. Itu pengalaman saya, dan ini untuk generasi Z ini ya sekarang seperti disampaikan Pak Kepala Kantor tadi, sekolahnya kemana-mana adalah gadget, Betul. kemana-mana bawa HP digital. Ini di gadget ini tak ubahnya seperti kehidupan kita di Mayapada. Di satu sisi ada ijabiah, sisi positif, satu sisi juga ada salafiyah negatif. HP itu ada sisi positif juga banyak negatifnya. Maka dari itu manfaatkan. Nah, kita selaku pemangku kebijakan di madrasah, alangkah baiknya menghantarkan anak bangsa, anak-anak kita yang ada di sini untuk mendampingi anak biar digunakan Ramadan ini memanfaatkan sedemikian rupa. Karena apa? Di dalamnya itu banyak konten-konten, banyak isi-isi kaitannya dengan peningkatan iman dan takwa di bulan Ramadan ini. Gitu saja. Nggih. Mungkin ini Pak. Jadi Ramadannya Pak kita sebagai para generasi yang konvensional itu kan sangat berbeda dengan Ramadannya generasi Z. Kalau sekarang kan zamannya namanya generasi Z, istilah kerennya. Generasi Z itu kan memang generasi yang mereka tuh sama sekali tidak bisa lepas dari gadget. Nah, itu kira-kira ada tidak Pak nilai-nilai yang hilang? Nilai-nilai Ramadan yang hilang? Mungkin nilai silaturahim dengan teman atau seperti apa? Apa sih nilai yang hilang dari Ramadan yang dulu dengan Ramadan yang sekarang? Ya, ya. Memang betul ya. Dulu dengan sekarang itu sudah sangat-sangat jauh berbeda ya. Khususnya terkait dengan masalah IT. Jadi sekarang ini anak-anak lebih cenderung kepada gadgetnya, kepada handphonenya. Sebenarnya di sini ini juga ada tali silaturahim, ya komunikasi dengan temannya, dia saling share informasi, konten dan lain sebagainya, tapi tidak bertemu secara fisik. Nah ini yang menjadi PR bagi kita semua, bagaimana anak-anak generasi Z Islami ini ya harus betul-betul bisa menjadikan handphone ini sebagai alat, sebagai sumber banyak hal. Dan ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Dulu TikTok kan tidak ada ya. Nah, YouTube pun juga tidak ada, Pak. Belum ada. Nah sekarang, ya makanya anak-anak sekarang ini harus betul-betul kita pantau. Harus betul-betul juga kita kasih umpan. Contoh misalnya ya. Alhamdulillah di sini setiap sore ada kurma wangi ya. Ya betul sekali Pak. Itu luar biasa kurma wangi. Tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ini betul-betul sampai ke anak-anak kita. Nah di sini. Nah itu caranya bagaimana? Anak-anak bisa jadi kita kasih tugas. Misalnya hari ini Pak Yai Saipur misalnya ya. Nah anak-anak kalian buka ya. Terus kemudian nanti like, kalian capture, di bawahnya tulis apa yang bisa kalian dapatkan, sehingga nanti ini dikirim ke siapa? Bisa ke wali kelas atau di kelas itu ada koordinator, misalnya ketua kelas atau sekretarisnya ya, semua ditampung di situ nanti dilaporkan. Saya yakin itu nanti pesan akan bisa tersampaikan. Termasuk juga ya pondok Ramadan misalnya. Kalau pondok Ramadan sekarang ini kan juga sebenarnya secara rambu-rambu pilihannya hampir sama dengan yang dulu. Hanya mungkin di sini perlu juga ditambahkan konten-konten ya, konten-konten yang istilahnya memang itu rujukannya diambil dari kitab, tapi tidak disampaikan secara langsung oleh pemateri narasumber. Tapi karena sudah canggih, ada LCD proyektor ya, itu bisa disisipi. Jadi mungkin katakanlah bahasanya mungkin dibuat TikTok dulu lah, artinya dibuat konten hanya singkat saja, sehingga anak-anak nanti akan tertarik. Nah pondok Ramadan itu juga itu nanti akan sangat-sangat luar biasa manfaatnya buat anak-anak kalau kita bisa sesuaikan dengan karakter mereka saat ini, bisa sesuaikan dengan apa yang dimau oleh mereka saat ini. Tapi kalau kita tetap model jadul, bisa jadi tidur ya.
Bahkan bisa jadi mungkin ya kelihatannya mendengarkan, tapi ya enggak. Nah, tapi kalau nanti berbekas di yang namanya digital, dia sewaktu-waktu mungkin bisa dibuka. Nah, terus kemudian nanti yaitu tadi anak tetap yang namanya penugasan itu saya rasa tetap menjadi satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Biar mereka itu apa ya istilahnya termotivasi untuk melakukan sesuatu dari sini, dan mereka akan bisa ngambil hikmah apa di sini. Terus kemudian karena sekarang generasi Z Islami ya, nah ini anak-anak yang paling penting lagi, mereka harus kita siapkan penangkalnya. Jadi tidak semua informasi, tidak semua berita itu kan benar dari sini. Terus kemudian anak-anak pun juga harus bisa kita beri rambu-rambu bagaimana nyaringnya. Dan hati-hati tidak sarcer-sarcer kan seperti itu. Kadang itu orang itu ya atau anak-anak ingin menjadi yang pertama, seolah kan gitu ya. Begitu dapat dari mana, itu pasti koyok ingin segera nge-share biar mendapatkan dialah atau akulah yang pertama dapat berita ini. Ada kebanggaan ketika dia pertama kali. Padahal yang di-share belum tentu ini benar. Gitu sekali. Makanya di sini untuk para bapak-bapak dan ibu guru ya, tidak hanya di saat pondok Ramadan, tapi pada saat pembelajaran pun juga harus berinovasi. Harus menyesuaikan. Karena apa? Apa yang disampaikan bapak dan ibu guru semua ada di sini sebenarnya. Nah, yang perlu kita tanamkan apa? Justru karakter. Makanya karakter ini bagaimana dia bisa menjadi anak yang betul-betul religius. Katakanlah apalagi kita di madrasah aliyah, bener canggih dari segi IT, tapi karakter ini tetap harus kita tanamkan. Bagaimana bertemu dengan guru, bagaimana lewat di depan guru, bagaimana nanti dengan temannya. Kemudian juga hiasi setiap hari ini dengan Al-Quran. Makanya kami di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ya, kami kan punya program 7 in 1 day. Nah, 7 in 1 day ini mohon izin saya sampaikan ya. Ya nanti mungkin bisa ditransfer juga ke anak-anak. Yang pertama apa? 1 day 1 juz. Artinya apa? 1 day 1 juz ini kalau secara individu minimal 1 hari ini bisa 1 juz, nanti di akhir Ramadan saya jamin pasti nanti khatam untuk diri sendiri. Tetapi kalau misalnya masih anak-anak masih belum bisa maksimal, ikut di komunitas. Misalnya setelah taraweh kan pasti ya ada tadarus itu, gak apa-apa ikut di situ. Nah ini artinya apa? Setiap hari anak-anak tidak akan lepas dari mengaji, dari tadarus syukur kalau 1 day 1 juz. Kemudian yang kedua, untuk tambahan wawasan pengetahuan, kami juga siapkan 1 day 1 hadis. Nah, jadi ada hadis yang disiapkan oleh dari seksi PD Pontret, kemudian ada terjemahnya dan ada kandungan maksudnya. Seperti hari ini yang diungkap adalah terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan yang ke-6. Nah, ini nanti akan bisa menjadi sebuah wawasan untuk anak-anak kita. Bahkan tidak untuk kemungkinan anak-anak nanti akan diberi reward bagi mereka yang paling aktif misalnya. Yang ketiga, 1 day 1 Al-Quran, 1 day 1 ayat Al-Quran. Jadi kalau tadarus beda, ini diambilkan 1 ayat, ada terjemah, ada kandungannya, dan ini ditangani oleh seksi bimbingan masyarakat Islam. Luar biasa sekali ya. Sehingga kita berupaya lah, karena sekarang ini tidak harus kita pergi ke satu tempat yang jauh, di rumah saja kita bisa. Nah nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti pas ketemu Bapak Ibu guru di madrasah bisa ditanyakan. Nah itu ya. Kemudian yang keempat, 1 day 1 kultum. Nah di sini 1 kultum ini tidak hanya di Kemenak, tapi harapannya juga di madrasah, juga di KUA atau di masjid musola yang lain. Ayolah setelah duhur, ini kan kalau Jumatan kalau hari puasa gini, saya yakin untuk jamaah duhur asar itu biasanya kan banyak ya. Nah, di situ ayo kita sisipkan kultum. Sehingga nanti di sini kami juga tambahi para ASN ya. Sehingga kita setelah sholat zuhur dilanjut dengan kultum. Kemudian yang berikutnya 1 day 1 podcast dari sini. Hari ini kita juga podcast, tapi podcastnya Kurmawangi ya, luar biasa. Kita di Kemenak punya podcast Kemangi, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Jadi setiap hari mulai dari saya dengan para
pimpinannya ada di Kemenak, terus kemudian kepala-kepala KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, kami siapkan ya materi atau temanya sehingga disampaikan secara bergantian, dan hostnya ini juga dari Kemenak, dari Humas, kemudian dari penyuluh, dari guru dan lain sebagainya. Monggo nanti Mbak Rizka satu ketika bisa tampil sebagai salah satu host di hostnya di sana. Siap. Terus kemudian yang berikutnya, yang kelima, ini One Day One Sedekah. One day, Jadi One Day One Sedekah ini kami ingin menanamkan di mana di bulan Ramadan ini, ayolah kita ini ikut pada saatnya nanti bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sehingga apa? Ayo disisihkanlah, meskipun hanya 2.000, 5.000, tidak harus diberikan pada hari itu, tapi bisa ditampung. Satu minggu bisa, terus kemudian nanti bisa 2 minggu dijadikan satu. Sehingga seperti di Kementerian Agama kemarin, alhamdulillah sore hari ya, pada hari Jumat kita berbagi takjil di depan kantor. Kemarin itu ya kurang lebih sekitar 550 lah takjil itu. Itu nggak sampai 15 menit, Mbak. Itu sudah alhamdulillah sudah tertasarufkan pada masyarakat yang lewat depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Atau bisa juga kalau misalnya demand nanti diberikan kepada anak-anak yang tidak mampu, dirupakan dalam bentuk santunan misalnya, atau masyarakat sekitar sini, fakir miskin dan lain sebagainya. Yang terakhir, kami punya program One Day One Video Profil. Nah ini, saya tunggu video profilnya ya Man 4 Banyuwangi ya. Karena apa? Dalam video profil itu, satu, kita siar, ini loh madrasah yang ada di Banyuwangi. Terus kemudian ini loh yang ada di madrasah Man 4 misalnya, ada ini, ada kegiatan ini, kemudian nanti anak-anak itu skillnya diharapkan begini, atau mungkin ada program apa, itu bisa ditampilkan. Dan kebetulan di YouTube-nya Kemenak itu kan subscribernya juga banyak. Harapannya apa? Nanti akan bisa meluas kepada masyarakat. Tapi nanti jangan lupa anak-anak yang ada di sini, guru, karyawan, ayo semua diminta untuk dukung semua. Kalau belum subscribe, tapi paling tidak buka, terus kemudian nanti like, ayo kita beri dukungan maksimal. Dari 7 and 1 day, jadi dalam satu hari itu paling tidak ada 7 hal yang bisa kita lakukan. Ini merupakan inovasi dari yang tahun kemarin 5, tahun ini 7. Sekarang 7. Bisa jadi tahun depan akan ada tambahan lagi. Nah, doakan ya nanti itu. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan anak-anak kita ya yang sekarang berada di generasi Z, jelas mereka nggak akan dilian ya, kemudian di musola, di masjid itu kan sudah tidak. Tapi bagaimana mereka itu akan selalu ingat dengan apa istilahnya keutamaan di dalam bulan Ramadan ini, ngajinya dikalikan sekian pahalanya berlipat ganda, bisa sampai 700 kali misalnya. Terus ada yang namanya Lailatul Qadar, nanti malam ganjil. Saya pengen nanti bagaimana di Kurmawangi ya, di Mewangi atau Mikes ini ya, di malam ganjil nanti mungkin bisa buat sebuah terobosan. Anak-anak yang berada di sekitar madrasah, di malam ganjil ya, mungkin bisa dibagi berdasarkan kelasnya. Mungkin bisa, kita kan punya masjid besar ya. Nah ini bagaimana anak-anak bisa kita ajak iktikaf misalnya, karena tidak jauh, pada saat sahur nanti bisa pulang ke rumah, atau seandainya misalnya dari bapak dan ibu guru juga semangat misalnya, terus kemudian di sini bagi yang iktikaf di masjid nanti sahurnya sudah disiapkan misalnya. Jadi dalam rangka apa? Untuk memberikan satu hal baru bagi anak-anak yang generasi Z, tapi jangan sampai meninggalkan, karena tidak bisa iktikaf terus diwakili di jajet kan tidak bisa. Nah ini kan tetap harus di masjid. Makanya pola-pola dulu itu hanya kita kemas ya dalam bentuk yang lebih lebih kekinian, sehingga anak-anak tertarik. Nanti juga begitu pada saat malam hari jangan pakai seragam ya. Nanti kalau pakai seragam dikira jam 1 malam kok berangkat seragaman. Nah, nanti anak-anak diberikanlah kebebasan pakai busana muslim, pakai sarung, sehingga nanti mereka akan betul-betul bagaimana sih nanti dengan dibimbing bapak dan ibu guru apa yang dilakukan, sehingga yang namanya Lailatul Qadar ya nanti akan bisa kita
dapatkan. Mantap ya. Nih, mantap sekali, luar biasa sekali programnya Kemenak Banyuwangi, Pak. Ini kayaknya kalau di Madrasah Aliyah Negeri 4 sudah ada beberapa yang diadaptasi ya, Pak Imam. Ya, mantap. Di antaranya itu tadi yang One Day One Kultum itu, kemudian One Day One apa tadi? One Juz sudah. Ya. Ayat. Oke, one ayatnya mungkin belum dikaji aja, tapi setiap hari kan mungkin kan tadi ayatnya dikaji. Di-share. Dilanjutkan Siap, kok yang dari siap. Kemenak di-share ya Pak Imam ya, buat teman-teman. Luar biasa gitu. Gitu. Terima kasih Pak. Berikutnya mungkin gini Pak, tadi kan pesan-pesan, maksudnya tips-tipsnya itu kan untuk para pengajar. Nih bagaimana tipsnya untuk teman-teman dari Sobat Mewangi mungkin? Jadi apa sih yang harus mereka lakukan supaya puasanya itu lebih bernilai, nggak hanya lihat gadget aja? Seperti apa kira-kira pesan-pesannya untuk para Sobat Mewangi? Jadi gini, Sobat Mewangi ya, berarti Sobat Mewangi kan siswa-siswi. Oke, betul sekali anak-anak. Ya. Kita harus bersyukur kita bisa bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Nah ini satu hal yang patut kita syukuri, dan kita berharap kan akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya. Amin. Pertama harus syukur dulu. Oke. Terus yang kemudian yang kedua, ayo gali bersama keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan Yang lainnya. Dari sini contoh saja, misalnya anak-anak ini digoda oleh temannya yang rodok sedengan misalnya ya, ayo beli sate, ini enak sate, wes tak bayarin. Nah ini kalau imannya nggak kuat, bisa aja kamu gak tak omong nih misalnya. Nah, ini bisa jadi wes yo gak apa-apa, wes panu ya, pokok aja ngomong misalnya, jangan bilang-bilang. Nah ini mereka pasti tidak akan melakukan bila tahu keutamaan bulan suci Ramadan, di mana satu hari ya kita berpuasa di bulan Ramadan tidak bisa diganti dengan berpuasa berapa hari di selain bulan Ramadan. Dari sini makanya bahasa Jawane emane lek sampai mokel dari situ. Ayo itu kita tanamkan pada anak-anak kita. Terus kemudian yang berikutnya tadi di sini sudah ada One Day One Juz. Ayo kita dalam mindset kita tanamkan mengaji, tadarus di bulan Ramadan, belajar di bulan Ramadan. Ini ya Allah, yang namanya pahala itu dilipat gandakan anak-anak sekalian. Ayo itu tanamkan pada diri kalian semua. Rugi kalau kita itu di bulan Ramadan hanya tidur-tidur tok ya, atau hanya main nge-game. Dari sini saya tidak setuju ya. Boleh kalian itu nge-game, tetapi harus tahu waktu. Misalnya katakanlah kalau kita ingin sederhana, biasa jadi anak-anak mungkin langsung mengaji dalam satu waktu langsung 1 juz kan mungkin agak berat. Itu bisa disikapi. Kita satu hari sholat fardu ya 5 kali. Ayo katakanlah misalnya di Al-Quran itu biasanya kan 9 lembar ya. Nah itu misalnya katakanlah ya, sekali pada saat sholat 2 lembar, subuh, duhur 2 lembar ya, asar, maghrib, isya, selesai. Nah itu loh. Itu kalau misalnya dibagi 5. Tapi kalau misalnya mau, Pak saya dibagi 4 saja Pak, seperempat. Oh ya bisa itu. Dan itu tidak akan terasa. Dan akan menjadi sebuah hal yang nanti akan masuk ke jiwa. Bila nanti kita belum mengaji, kita itu ada sesuatu yang kurang. Nah di sini nih. Termasuk juga duha misalnya. Kalau pas bulan biasa itu kalau nggak pas jamaah di sini di sekolah jamaah mungkin duhanan, tapi pas di rumah bisa jadi lupa, bisa jadi itu. Ayo ini juga menjadi sebuah saat bagi kita untuk nabung pahala dari sini. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan ini ya, gadget ini ya, ini bisa jadi manfaat tapi bisa jadi racun ya. Racunnya apa? Puasa sehari game. Dan itu nantilah ada istilah puasa game itu nanti ya. Ini jangan sampai terjadi. Tapi bagaimana konten-konten dari Bapak dan Ibu guru, dari Kemenak atau dari siapapun yang sifatnya positif, ayo itu kita kaji, ayo itu kita pelajari. Saya yakin kalian nanti akan bisa menjadi generasi yang hebat ya, yang luar biasa bila kita ini betul-betul bisa menjadi
pengguna HP, gadget dan lain sebagainya yang betul-betul cerdas, ya. Kita bisa memilih, kita bisa memilah. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan ke Bapak dan Ibu guru sebelum kalian ini menyebarkan sesuatu yang belum pasti benarnya. Jadi ini tetap bisa dimanfaatkan, bahkan tidak ada alasan tidak tadarus atau enggak ngaji karena tidak bawa Al-Quran. Karena apa? Di sini ini Sudah ada alhamdulillah sudah ada Al-Quran. Sehingga kalian tinggal klik saja mau membaca juz berapa, surat apa, ayat berapa, semuanya insya Allah sudah ready atau sudah siap. Dan yang paling akhir, hindari hal-hal yang berbahaya, termasuk mercon. Itu juga masih ada di sekitar kita, ya. Kapan hari sampai alhamdulillah akhir-akhir ini sudah sangat berkurang. Ya. Kalau dulu sampai ada anak kecil ini keberdosan mercon, tangannya hancur, itu kan juga ya Allah, terus cacat itu pada akhirnya. Jangan sampai itu terjadi pada kalian. Dan tidak kalah pentingnya, tetap membantu orang tua di rumah. Jangan kalau poso turun ya pongkor angel. Nah di sini tapi lakukanlah sesuatu yang bisa membuat keluarga kita ini bisa melaksanakan puasa dengan baik. Buka puasa pun juga kalau bisa buka puasa bersama keluarga, sahur pun juga bersahur bersama dengan keluarga. Insya Allah kalian nanti akan menjadi insan ya yang lebih baik, dan kita semua nanti akan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu Mbak mungkin. Belum bisa dilengkapi Pak Kepala. Mungkin pesan-pesan untuk anak-anak Sobat Mewangi, Bapak, pesan-pesannya. Sahabat Mewangi yang dari tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Kebetulan Ferdani, ini sebagai jawaban pemanfaatkan generasi jenengan yang disebut generasi Z atau generasi gadget ini. Manfaatkan gadget itu sebaik mungkin. Ini jawabannya. Tapi kalau mengikuti dari kegiatan kantor Kementerian Kabupaten Banyuwangi sudah merupakan kawah contoh dan Ramadan benar-benar kemungkinan untuk menjadi manusia marga yang takwa. Makasih. Sobat Mewangi, demikian bincang-bincang kita, sharing kita dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Banyuwangi. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Tetap semangat puasanya, tetap semangat ibadahnya, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Jangan lupa untuk terus tonton video di Mikes, di channel Mewangi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.